Materinya minggu lalu kita sudah menghabiskan mengenai sistem pertidaksamaan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi baru, yaitu mengenai fungsi. Pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sudah kasih beberapa tugas mengenai materi fungsi. Jadi Bapak harap kalian sudah ada dalam benak atau pikiran kalian mengenai apa yang dimaksud dengan fungsi ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas hari ini mengenai pengertian relasi dan fungsi, kemudian ada juga jenis-jenis fungsi nanti. Langsung saja kita masuk dalam pembelajaran kita pada saat ini. Nah, jadi bab 4-nya itu fungsi, bab 3-nya dulu sistem pertidaksamaannya. Nah, bagian A ini pengertian relasi dan fungsi. Jadi dalam fungsi itu dikenal ada namanya relasi. Nah, apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi adalah hubungan antara elemen atau anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lain dengan mengikuti aturan tertentu. Jadi ada aturan tertentu yang mengikat relasi dari anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Nah, contohnya ini himpunan A bisa kita tuliskan di sini himpunan A, di sini himpunan B. Nah, himpunan A itu adalah Adi, Beni dengan Citra. Kemudian pada himpunan B, Dono, Kasino, Indro, dan Rahmat. Nah, ini Adi dipasangkan dengan Indro. Kemudian Beni, Rahmat. Kemudian Citra adalah Dono. Nah, ini kita bisa memberi aturan tertentu. Misalnya kita tulis di sini anak dari, ya. Jadi itu aturannya, anak dari, ya ini. Jadi kalau kita baca ini, Adi anak dari Indro, kemudian Beni anak dari Rahmat, kemudian Citra anak dari Dono. Ya, benar jelas sampai di sini. Jadi mengikuti aturan tertentu. Aturannya di sini adalah anak dari, ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurut, jadi tugasnya minggu lalu Bapak sudah tuliskan di situ, jelaskan atau tuliskan 3 cara dalam menyatakan relasi. Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu diagram panah, kemudian yang kedua himpunan pasangan terurut, dan yang ketiga ada namanya cara grafik. Nah, yang kedua di sini di papan tulis. Yang pertama ini namanya cara diagram panah, ya. Nah, ini. Yang kedua ini adalah himpunan pasangan terurut. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita buat dalam himpunan pasangan terurut seperti ini. Jangan lupa dikasih dalam kurung kurawal, ya. Jadi kalau menyatakan himpunan itu selalunya diberi tanda garis kurung kurawal, jangan garis biasa. Nah, yang pasangannya itu kita kasih dalam kurung lagi, Adi dengan Indro, di koma kan, Adi, koma Indro, kemudian koma lagi dalam kurung Beni, koma Rahmat, balas kurung lagi, koma Indro, di sini bukan Lukas, ya, tapi Beni dengan Rahmat, kemudian di sini Citra dengan Dono. Sorry, di sini Citra dengan Dono. Jadi kita kasih dalam kurung Citra, Dono. Kemudian kita kasih balas kurung. Jadi inilah caranya menyatakan dalam himpunan pasangan terurut. Sekali lagi, kalau menyatakan himpunan itu jangan lupa dikasih dalam kurung kurawal, ya, seperti ini. Nah, itu mengenai pengertian relasi. Sekarang kita masuk dalam pengertian fungsi. Nah, fungsi adalah pemetaan atau relasi yang memiliki sifat khusus atau biasa diartikan relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota dari himpunan A memiliki tepat. Jadi di sini ada tepatnya, memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Kapan dia memiliki pasangan kedua, berarti itu tidak termasuk fungsi, ya. Nah, contohnya untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh di sini. A ini berpasangan dengan 1, kemudian B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 2, D berpasangan dengan 3. Jadi ini adalah suatu fungsi.
Kemudian kalau misalnya ini dibalik, misalnya B-nya dulu, misalnya B-nya seperti ini 1, 2, 3. Ini B-nya, kemudian A-nya ini A, B, C, D. Kalau kita balik, ini 1 ada 2 pasangannya kan, A dengan B. Terus 2 C pasangannya C, kemudian 3 D. Nah, apakah ini adalah himpunan termasuk fungsi? Dengan melihat pengertian fungsi tadi. Ya, tepat sekali, bukan ya? Mengapa? Karena di sini pada himpunan yang terdahulu, himpunan B-nya ini memiliki 2 pasangan di A, yaitu A dengan B. Jadi ini bukan termasuk fungsi. Ya, kalau misalnya ini dibalik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi kalau misalnya Bapak tanyakan ini, apakah ini relasi atau tidak? Ya, ini termasuk relasi, namun bukan termasuk fungsi. Jadi itu bedanya relasi dengan fungsi, karena fungsi itu adalah relasi yang memiliki sifat khusus. Bagiannya fungsi itu bagian dari relasi yang memiliki sifat khusus. Nah, itu bedanya fungsi dengan relasi dengan fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada 3. Bapak juga sudah berikan tugasnya di situ, cari pengertian mengenai fungsi bijektif, injektif dengan subjektif. Nah, kita akan bahas bersama-sama kembali jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika semua anggota himpunan A memiliki satu tempat pasangan di himpunan B dan sebaliknya. Jadi himpunan A memiliki pasangan tempat 1 di himpunan B, demikian juga sebaliknya, Pak. Himpunan B memiliki tempat 1 pasangan di himpunan A. Contohnya seperti ini. A pasangannya 1, B pasangannya 2, C pasangannya 3, D pasangannya 4. Jadi inilah yang disebut contoh fungsi bijektif ya. Jadi himpunan A memiliki tempat 1 pasangan di himpunan B, demikian juga kalau dibalik kan sama-sama memiliki 1 pasangan semua. Nah, itu mengenai fungsi bijektif. Nah, bagaimana dengan fungsi injektif? Fungsi injektif, suatu fungsi dikatakan injektif jika semua anggota B yang memiliki pasangan di A, pasangannya hanya 1, walaupun ada anggota B yang tidak memiliki pasangan. Jadi kata kuncinya di sini adalah pasangannya hanya 1, walaupun ada anggota B yang tidak memiliki pasangan. Itu pengertian dari fungsi injektif. Contohnya untuk lebih jelasnya ini himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A elemen A atau anggota A pasangannya 1, B pasangannya 3, C pasangannya 2, D pasangannya 5. Nah, ini kan memiliki 1 pasangan semua, namun di himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan di himpunan A. Itu yang disebut dengan fungsi injektif. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi jenis fungsi yang ketiga, yaitu fungsi subjektif. Tadi sudah fungsi jenis fungsi 1 dan jenis fungsi kedua, sekarang yang ketiga lagi fungsi subjektif. Nah, suatu fungsi dikatakan subjektif jika semua anggota himpunan B memiliki pasangan di A meskipun pasangannya lebih dari 1. Ya, jadi semua himpunan di bagian B memiliki pasangan di A meskipun anggota himpunan B ada yang memiliki lebih dari 1 pasangan. Contohnya seperti ini. Himpunan A ini elemennya A, B, C, D, kemudian B-nya 1, 2, 3. Jadi dalam himpunan itu ini dinamakan elemennya yang ini A, B, C, D. Jadi ini A, B, C, D ini elemen dari himpunan A. Kemudian 1, 2, 3 ini elemen dari himpunan B. Kemudian ini harus dikasih tanda panah ya. Kapan tidak dikasih tanda panah? Betul itu, jadi salah kalau misalnya tidak dikasih tanda panah. Jadi ini tanda panah. A pasangannya 1, kemudian B pasangannya 1 juga, C 2 dan D 3. Jadi ini contoh dari fungsi surjektif. Bisa kita lihat di sini kan fungsi B-nya memiliki pasangan semua di A. Kemudian ada yang double. Ini nomor 1 kan. Jadi 2 pasangannya itu A dengan B. Kalau yang tadi fungsi yang kedua di sini ada yang tidak memiliki pasangan di A. Itu bedanya fungsi yang kedua tadi dengan fungsi yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi
Terusnya juga pertemuan sebelumnya Bapak sudah berikan pengertian apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range ya. Nah, sekarang kita bahas secara bersama-sama. Jadi bagian A-nya tadi itu pengertian relasi dan fungsi. Sekarang bagian B-nya domain, kodomain, dan range. Nah, domain itu sama dengan daerah asal ya, kemudian kodomain itu sama dengan daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Jadi diingat baik-baik ini ya. Jadi domain itu sama dengan daerah asal, kodomain itu daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Jangan tukar-tukar ya. Nah, di buku LKS-nya di situ dituliskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mempunyai daerah hasil ya. Jadi agar suatu fungsi terdefinisi atau mempunyai daerah hasil di himpunan bilangan real, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama itu misalnya fungsinya dalam bentuk akar. Nah, jika fx sama dengan akar px, maka syaratnya itu px harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi mestinya kan ini tanda B-nya ini lebih besar ya. Jadi px-nya harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kalau fungsi pecahan. Nah, jika fx sama dengan qx per px, maka syaratnya itu adalah px tidak boleh sama dengan 0. Jadi px di sini tidak boleh harus sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bagian C-nya, fungsi di mana penyebutnya adalah fungsi lain dalam bentuk akar. Fungsi pecahan maksudnya ya, fungsi pecahan di mana penyebutnya adalah fungsi lain dalam bentuk akar. Jika fx sama dengan qx per akar dari px, maka syaratnya itu px harus lebih besar dari 0. Kita sebenarnya di sini ya. Jadi px-nya harus lebih besar dari 0. Yang berikutnya yang keempat yaitu fungsi logaritma. Jika fx sama dengan di sini qx logaritma px, maka syaratnya itu px lebih besar dari 0, qx juga harus lebih besar dari 0, dan qx tidak boleh sama dengan 1. Contohnya, sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dalam aturan 2x dikurang 4. X-nya di mana? X-nya elemen himpunan A. Jadi ini dibaca elemen ya. Nah, jadi ini dibaca X elemen A. X itu elemen himpunan A. Diketahui himpunan A sama dengan bilangan genap kurang dari 8. Jadi jangan lupa kalau menyatakan himpunan itu harus memberi atau diletakkan di sepasang tanda kurung kurawal ya. Jadi himpunan A sama dengan bilangan genap kurang dari 8, dan B-nya sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini adalah himpunan B-nya. Pertanyaan yang pertama atau bagian A, tentukan himpunan pasangan berturut dalam F. Yang kedua, sebutkan anggota domain, kodomain, dan range dari fungsi F. Kemudian yang ketiga atau bagian C, gambarlah fungsi F dengan diagram kanan. Kita jawab, yang diketahui tadi adalah A-nya. Ini kan A-nya tadi bilangan genap kurang dari 8. Ini kan bilangan genap kurang dari 8. Kalau bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. Itu namanya bilangan genap semua. Bilangan genap yang kurang dari 8 artinya kalau misalnya sudah sampai di 8, jadi bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini kan bilangan genap semua dan seterusnya ke sana. Nah, yang kurang dari 8 ini ada biasanya sampai di sini ya 2, 4, 6. Nah, itu bilangan genap kurang dari 8. Jadi anggota himpunan A adalah 2, 4, 6. Sekali lagi jangan lupa kalau menuliskan himpunan harus pakai kurung kurawal. Ya, jangan kurung biasa. Nah, untuk anggota himpunan B-nya tadi sudah diketahui dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau misalnya ini dibahasakan, ini adalah bilangan genap yang kurang dari 14 ya. Ini kan sampai 12, jadi 14 nya tidak lebih. Kalau dibahasakan seperti ini tadi yang himpunan A.
tadi pemetaannya F titik 2. Jadi begini kalau memetakan, kalau menuliskan pemetaannya, jadi F memetakan X ke 2X dikurang dengan 4. Bacanya seperti itu. Nah, ini bisa saja ditulis, jadi ini penulisan lainnya adalah Fx sama dengan 2X dikurang 4. Jadi ini penulisan lainnya ya, jadi Fx sama dengan 2X dikurang 4. Nah, sekarang ini kan tadi X-nya adalah elemen A, berarti X-nya itu lainnya adalah 2, 4, 6. Akan disubstitusi ke fungsi ini, Fx sama dengan 2X dikurang dengan 4. X-nya di sini kita ganti, kita ambil yang pertama itu X sama dengan 2. Semua nilai X di sini kita ganti 2, jadi 2 dikali 2 dikurang 4. Jadi di sini X-nya kita ganti 2, F2, kemudian di sini kita ganti 2, jadi 2 kali 2 dikurang 4. Ini kan sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil lagi X sama dengan 4. X-nya di sini kita ganti 4, jadi F4 sama dengan 2, kemudian X-nya kita ganti 4, 2 kali 4 dikurang dengan 4. Ini kan 2 kali 4 8. 8 kurang 4 sama dengan 4. Sekarang kita substitusi lagi untuk X sama dengan 6. Ini X-nya sama dengan 6, jadi semua nilai X di sini kita ganti 6. Jadi 6 sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4. 2 kali 6 sama dengan 12 dikurang 4. Ini hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi kita sudah bisa nyatakan dalam himpunan pasangan berurutnya tadi, yaitu 2,0, 4,4, kemudian 6,8. Ya, kita sudah bisa nyatakan dalam himpunan pasangan berurutnya. Jadi kita tulis di sini. Sekali lagi jangan lupa kalau menuliskan himpunan harus dipakaikan kurung kurawal. Kemudian kalau misalnya menuliskan himpunan A dengan himpunan B harus dikasih dalam kurung ya, anggota himpunan A dengan himpunan B. Ini 2, berapa tadi? 2,0. Kemudian di koma dalam kurung lagi 4,4. Plus kurung lagi, kemudian dalam kurung 6,8. Kemudian kita kasih tutup kurung kurawal. Jadi inilah himpunan pasangan berurutnya. Kemudian kita akan mencari domain dengan garis. Domain tadi adalah daerah asal, kemudian kodomain adalah daerah kawan, kemudian ring adalah daerah hasil. Nah, domainnya di sini adalah yang ini tadi kan 2, 4, 6. Ini 2, 4, 6. Jadi kita tuliskan 2, 4, 6. Daerah asal, maksudnya asalnya ya. Kemudian kodomain itu daerah kawan adalah yang ini tadi, semua himpunan B. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, itu adalah kodomainnya. Kemudian ringnya tadi adalah daerah hasil. Artinya hasil yang didapatkan ini tadi 0, 4 dengan 8. 0, 4, 8. Sudah bagian B-nya, anggota domain, kodomain dengan ring. Sekarang pertanyaan bagian C lagi. Gambarlah fungsi F dengan diagram panah. Jadi ini Bapak hapus. Kita akan menggambar fungsi F dalam diagram panah. Nah, himpunan A yang tadi adalah 2, 4, 6. Kemudian himpunan B-nya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ini adalah himpunan A, kita beri nama. Kemudian ini himpunan B. Minta maaf kalau gambarnya jelek ya, nanti kalau misalnya kalian catat usahakan gambarnya rapi. Jadi ini
himpunan B. Nah, 2 tadi pasangannya berapa? 2 pasangannya adalah 0. Ini salah, 2 0. Kemudian keempat pasangannya 4. Nah, kemudian 6 pasangannya 8. Jadi ini tadi bagian C, bagian C diagram panah. Jadi inilah gambar diagram panahnya. Lalu di sini dikasih kayak tadi ya. Nah, jadi ini himpunan A dan himpunan B diagram panahnya. Jadi contoh nomor 1 sudah kita selesaikan. Selanjutnya untuk contoh nomor 2 dan 3 kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak rasa cukup. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Sampai jumpa di pertemuan